orang itu, Mas Rudi, samalah seperti kita membaca koran. Baca koran itu pasti kan ada paragraf-paragraf. Bayangkan kita membaca koran tapi nggak ada paragrafnya. Itu yang selama ini mereka lakukan. Copywriting atau sebuah tulisan yang nanti akan dimasukkan dalam kategori promo atau marketing gitu ya, itu juga demikian. Halo sahabat UMKM, ketemu lagi kita di program Belajar Bareng Share UMKM Naik Kelas. Ada saya Rudi yang akan bersama Anda dan kembali bersama saya narasumber dari Barto & Friends, Rumah UMKM 96, Mbak Lucy Andayani. Dan hari ini kita akan ngobrol tentang copywriting. Ini Mbak Lucy benar ya? Iya. Ya, oke. Tapi sebelum saya ngobrol-ngobrol dengan Mbak Lucy, sekali lagi kita mengucapkan banyak terima kasih untuk kontribusinya manajemen dari PT Surabaya Industrial Estate Rungkut yang sudah bersama kita ya, bersama Rumah UMKM dan Barto & Friends untuk membuat modul-modul pelatihan secara online ya. Dan sahabat UMKM, Surabaya Industrial Estate Rungkut adalah salah satu perusahaan milik negara yang sudah berdiri sejak 28 Februari tahun 1974 di Surabaya. Ini adalah kawasan industri yang mendukung dan mengembangkan perindustrian di Jawa Timur. Share ini salah satu kawasan industri terbaik, terbesar dan berpengalaman tentu saja selama lebih dari 40 tahun. Sekali lagi terima kasih PT Share yang sudah mendukung modul ini. Belajar bareng Share UMKM Naik Kelas. Mbak Lucy, hari ini kita akan bicara tentang copywriting dan sederhananya itu ternyata tulisan itu bisa membuat orang jadi mabuk kepayang ya. Asal tulisannya benar dong. Kan ini bentuknya rayuan nih. Iya. Ya, makanya saya memberi judul di pelatihan copywriting ini adalah rayu konsumen tuh dengan tulisanmu. Dengan tulisanmu, gitu ya. Jadi ternyata nggak cuman masalah public speaking. Teman-teman pelaku usaha itu juga punya kendala dengan tulis-menulis. Karena kalau public speaking aslinya mereka tuh sudah punya keterampilan berbicara kan. Tapi nggak tahu teknik yang benar agar apa yang disampaikan itu didengar oleh orang lain, dipahami oleh orang lain, dan kemudian diikuti oleh orang lain. Nah, sementara menulis itu bukan keterampilan yang hari-hari mereka lakukan. Nah, akhirnya kami menggunakan judul apa yo supaya mereka tertarik. Akhirnya saya menggunakan diksi rayu dengan tulisanmu. Gitu. Iya. Tapi ini memang lagi-lagi juga menjadi mengemuka, menjadi penting ketika era digitalisasi seperti sekarang ini begitu ya. Iya. Artinya kan sebenarnya kan rayuan ini bisa juga yang paling sederhana bikin caption itu kan juga sebenarnya salah satu bentuk dari copywriting ya. Iya, karena ada medianya itu namanya apa? Handphone. Medianya namanya laptop. Ada tab. Nah, yang menyampaikan siapa? Yang menyampaikan bisa saja secara live, dituturkan gitu ya. Meskipun ketika orang itu lagi rekaman ya, membuat vlog gitu, itu juga idealnya kalau dia belum biasa harus pakai narasi, pakai naskah gitu. Sama seperti komika kalau lagi stand up tuh, mereka ternyata masih dagelannya kayak gimana, mereka tuh based on naskah. Iya. Seperti kita siaran pun pasti adalah panduan gitu ya. Betul. Nah, copywriting atau sebuah tulisan yang nanti akan dimasukkan dalam kategori promo atau marketing gitu ya, itu juga demikian. Itu ada teorinya sebetulnya sederhana, Mas Rudi, bahwa sebuah tulisan itu harus mengandung kepala atau headline, kemudian isi, kemudian call to action. Udah itu aja. Tapi apakah headline-nya itu nendang, apakah headline-nya itu menggoda, membuat orang jadi mau ngeklik. Nah, itu yang jadi
materi untuk teman-teman, teman-teman diajari, gitu Mas Rudi. Iya. Nah, sekarang kita balik lagi ke basic kita untuk teman-teman di pelatihannya Barto and Friends dan Rumah UMKM ya. Selama ini ketika mereka kemudian dikenalkan, saya tahu pasti beberapa udah sering membuatnya, meskipun mungkin mereka belum tahu, oh ini toh maksudnya copywriting gitu ya. Tapi sebagian yang lain yang tahu. Nah, bagi mereka yang baru mengenal dan kemudian apa saja kesulitan-kesulitan yang muncul? Apakah memang mereka sulit banget untuk bisa memformulasikan? Karena ini kan nggak mungkin panjang nih. Ini bukan storytelling yang harus panjang-panjang gitu kan. Tapi pendek, mengena, dan bisa dipahami dan mengundang orang untuk call to action gitu ya. Apa saja ini ya? Mungkin sebelumnya saya ingin membedakan dulu ya. Jadi ada copywriting yang digunakan sebagai caption gitu ya, untuk narasi, untuk memperkuat gambar. Tapi ada juga copywriting yang terletak dalam gambar itu sendiri. Jadi misalnya kita bikin flyer gitu ya, kita mau promo bahwa dalam rangka Hari Ulang Tahun Jawa Timur tanggal 12 Oktober itu ada promo 12% misalnya. Nah, itu pun juga menggunakan kata-kata yang disebut copywriting. Kata-katanya nendang, kata-katanya bulet, malah yang baca maksudnya apa toh itu. Nah, tugas kita itu adalah menyederhanakan apa yang diperoleh oleh calon konsumen agar segera langsung melakukan keputusan pembelian. Tapi kalau sudah ditambahin dengan aduh ini apa sih, maksudnya apa ini, berarti kan ada rentang waktu dia tidak segera mengambil keputusan. Nah, itu yang harus dihilangkan. Gitu. Nah, di copywriting yang ada dalam desain itu memang tidak sebanyak kalau kita membuat naskah tulisan gitu ya, caption gitu ya. Nah, kalau naskah dalam caption itu seperti yang tadi sudah saya sampaikan bahwa ada yang namanya kepala, ada namanya tubuhnya, kemudian ada kakinya, call to action itu. Nah, headline ini macam-macam juga. Ada headline yang misalnya membanding-bandingkan, ada headline yang menyasar pada segmen-segmen tertentu, ada yang menyampaikan keresahan, misalnya kalau hujan itu mesti keluhannya rumah bocor, soalnya dia mau nawarin sebuah cat tapi yang bisa untuk nutupin anti bocor. Nah, itu kan keresahan kan. Ini kita sudah berhari-hari kena panas nih. Artinya sebentar lagi kita siap-siap harus kena hujan. Entah itu datangnya kapan. Nah, lewat keresahan itu teknik-teknik itu teman-teman juga dikenalkan, misalnya testimoni itu juga misalnya saya jadi pede loh setelah belajar public speaking. Itu kan testimoni. Jadi dia menyampaikan sesuatu, oh ya kenapa jadi pede, kemudian dia cerita, oh begini. Jadi saya juga menyampaikan kepada teman-teman bahwa captionnya teman-teman yang dibuat di Instagram itu pada saat ini dibaca oleh algoritma sebagai kata kunci untuk mencari produknya. Sehingga harus pinter-pinter memasukkan kata-kata kunci. Misalnya dia jualan dimsum, maka harus ada dimsum merek Rudi. Nanti apa dimsum merek Rudi. Apa dimsum merek itu, jadi ada kata-kata kunci yang harus dimasukkan ke situ untuk optimasi. Nah, pada teori jurnalistik memang itu pemborosan, Mas Rudi. Kata-kata yang berulang-ulang itu nggak penting. Tapi kita kan beda nih, ranahnya ranah dagangan gitu ya. Lagi jualan, dan kalau udah jualan musuhnya kita itu adalah SEO gitu. Kita kalau bisa menang ketika SEO itu lagi beroperasi, search engine optimization itu. Nah, di situ ada
ada pelajaran yang dipetik oleh teman-teman. Oh ternyata lek nggawe tulisan itu nggak semudah yang dibayangkan. Artinya ada caranya, ada formulasinya, ada formulanya gitu. Nah, menyenangkan bagi mereka, tapi ada juga yang merasa stuck gitu ya. Aku harus ngomong apa dulu nih? Aku harus memulai dari mana dulu nih kata-katanya. Kalau public speaking, yang pertama adalah menyapa gitu ya. Menyapa, Assalamualaikum, saya ini, saya mau ini. Tapi ketika nulis, aku ngapain dulu ya gitu. Nah itu memang seringkali mereka bingung harus apa. Jadi saya selalu menyampaikan pada mereka bahwa maumu apa dulu? Maumu mau mengajak mereka calon konsumen itu ingat-ingat aja, atau mau ngajak mereka beli dagangan yang ini, atau mau mengedukasi mereka bahwa nomor handphonemu baru, atau apa. Jadi semua itu tergantung kembali kepada tujuan dari teman-teman itu sendiri. Nah kalau udah ketemu, oh enggak, aku ini lagi mau ngasih tahu bahwa sekarang aku sudah ada label halalnya. Oh iya, berarti edukasi bahwa orang kalau sudah beli produk saya sekarang sudah tenang, nggak perlu ragu-ragu lagi gitu yang bagi yang Muslim. Nah ya udah sampaikan aja. Headline-nya mungkin bisa disampaikan begini: kalau mau beli makanan terus nggak ada label halalnya, gimana sih perasaanmu? Nah itu bisa nyesek banget kalau dia seorang Islam yang sangat perhatian dengan masalah kehalalan. Nah itu efektif. Nanti baru di tengah-tengah ketika menyampaikan isi, dijelaskan bahwa halalnya dia nomor sekian loh. Bisa dicek. Bisa dicek di web si halal gitu ya. Kemudian proses ini membuat kami bahagia karena kami bisa melayani lebih baik kepada konsumen kami. Nah kayak gitu. Nah call to action-nya tetap harus ada, karena kalau sebuah cerita semenarik apapun kalau nggak ada call to action-nya, yo muspro. Iya, jangan remehkan call to action, karena itu penting juga gitu ya. Iya. Oke, kita masih di belajar bareng share UMKM naik kelas, dan hari ini kita ngobrol-ngobrol dengan Mbak Lucy tentang copywriting. Tadi kita seperti yang terakhir, jangan meremehkan juga tentang ini ya, ending ya, call to action-nya, karena itu penting banget juga gitu ya. Macam-macam sih itu call to action itu. Nah, iya. Itu kalau nggak nendang, awalnya orang sudah digiring-giring, sama aja itu kalau strikernya nggak bisa masukin bola ke gawang, nggak gol juga gitu kan. Oke. Dan Mbak Lucy, kalau kesulitan-kesulitan yang dialami oleh mereka yang baru belajar untuk copywriting ini kebanyakan apa? Mereka rata-rata tidak memiliki banyak vocabulary. Oh, saya sudah menduga. Iya, itu ya penting ya. Betul. Jadi kayak misalnya kalau public speaking, terus perbendaharaan katanya nggak banyak, akhirnya gitu. itu lagi, jadi bosen. Kok kenapa ya seorang MC itu bisa menarik, karena dia punya perbendaharaan kata yang luar biasa gitu. Sama seperti kenapa ya penulis ini kalau nulis buku itu kok menarik ya, karena dia punya perbendaharaan kata yang banyak. Itu. Nah akhirnya teman-teman, saya beri contoh-contoh. Mereka pada saat belajar, mereka membuat caption untuk Instagram iya, untuk WhatsApp iya, karena memang beda karakteristik. Kalau di WhatsApp itu kan intim ya, jadi yang membaca itu adalah dia, saya dan dia. Sementara kalau Instagram itu saya dan orang banyak. Nah itu juga teman-teman mendapat pelajaran penting. Oh ternyata beda ya kalau nulis di Instagram dengan nulis di WA gitu. Kalau WA itu panggilan-panggilan itu akan membuat
pembaca itu senang. Iya, iya. Artinya kalau di public speaking orang harus knowing your audience. Kalau di sini tuh orang harus paham tentang media yang yang ingin dipakai, gitu ya. Betul. Sebetulnya teorinya sama aja kok. Teorinya sama aja. Cuman mediumnya aja yang mediumnya beda. Ini orang iya. yang satunya lagi media sosial lah ya kebanyakan ya. Nah, sekarang kan kita sudah mengenal sebuah era baru di artificial intelligence ya, ada ChatGPT. Seberapa jauh itu bisa kemudian membantu teman-teman yang mungkin belum punya kemampuan copywriting, jadi lebih cepat untuk belajar lewat ChatGPT? Pada saat saya ada di kelas, saya bilang bahwa teman-teman nanti seusai saya menyampaikan teori-teori ini, saya akan ngajarin teman-teman bagaimana membuat caption dengan mudah. Saya bilang gitu, tapi tidak sekarang. Karena teman-teman perlu tahu teori-teori ini semua. Betul. Teman-teman harus punya experience bahwa gaene ku ngene yo, ternyata harus begini ya. Jadi mereka ngetik sendiri di handphonenya mereka masing-masing, hasilnya dikirim ke grup. Nanti saya cek, ini spasinya harus begini, ini tandanya harus dikasih koma, ini kalau dikasih titik maknanya jadi begini. Tapi itu organik yang mereka bikin sendiri? Mereka bikin sendiri. Nah, setelah itu sudah selesai, kira-kira 40 peserta sudah menyerahkan tugasnya. Baru setelah beberapa hari kemudian saya bikin kelas online. Saya bikin kelas online, saya ngajarin apa yang namanya ChatGPT. Jadi karena teknologi lah yang membuat artificial intelligence ini memungkinkan dimanfaatkan oleh para pelaku usaha. Salah satunya adalah membuat caption. Waktu itu karena teman-teman itu kan biasa dengan WhatsApp ya. Saya kenalkan dengan Body GPT. Jadi Body GPT ini ChatGPT yang ada di WhatsApp gitu. Terus sampai kemudian teman-teman kaget. Excited. Loh, gampang banget gitu ya. Saya misalkan jualan puding, tiba-tiba saya dikasih contoh caption, ada 20 caption untuk puding saya. Waduh, bahagianya gitu. Terus akhirnya, tapi saya biarin sampai teman-teman merasakan keasyikan menggunakan ChatGPT. Setelah itu udah mulai masuk. Bu, kok saya nggak bisa lagi nanya-nanya sama robotnya gitu. Ya karena memang ada limitasi kan. Iya. Yang gratis harus berbayar. Terus saya sekarang pakai yang bukan WhatsApp ya, berbasis web, pakai yang ChatGPT. Terus nyobalah mereka pakai ChatGPT. Seneng dia. Terus akhirnya sampai kemudian ada saat di mana saya ngajarin kalau ChatGPT ini kan punyanya Microsoft ya. Ini ada yang berbasis Google. Namanya Bard. Dan Bard ini lebih luas bahasanya. Dan ada saran untuk caption, hashtag, saran untuk call to action. Jadi lebih ini ya, lebih detail, komprehensif, lebih lengkap ya. Kenapa saya nggak langsung ngajarin pakai Bard aja gitu, supaya teman-teman punya pengalaman itu yang penting. Iya. Bagi saya, akhirnya mereka, loh ini kok lebih enak lagi ya. Jadi supaya literasi digital mereka terasah, Mas Budi. Iya, betul. Kalau saya ngajarin langsung goalnya, ya udah mereka nggak akan punya pengalaman yang lain. Tapi menarik, saya garis bawah tadi yang Mbak Lucy sampaikan bahwa seistimewa apapun artificial intelligence membantu, tetapi kemampuan teman-teman Barto and Friend ingin tetap meletakkan dasar bahwa kamu harus bikin yang organik loh. Kalau enggak, nanti kamu nggak bisa membandingkan dan ketergantungan itu nggak bagus juga. Betul, gitu karena apa yang dijawab oleh robot itu kadangkala masih belum seluas kita sebagai pemilik usaha. Yang tahu persis bagaimana karakteristik produknya. Betul. Gitu kan. Sehingga kalau kita mau ngedit, ngerti yang diedit itu mana. Makanya teman-teman harus dapat teorinya dulu. Supaya nanti kalau ada robot yang jawab,
bisa ngerti editnya mana, salahnya di mana nih, mana yang harus dihilangkan, mana yang harus ditambah gitu, Mas Rudi. Iya. Dari pengalaman selama ini, dari mereka yang excited itu mak-mak hebat, dan mungkin ada bapaknya juga kan ya yang ikut pelatihan kan ya. Nah itu ada nggak yang sampai bikin para mentor itu Mbak Lucy dan teman-teman itu, wah keren ya. Ternyata se-excited ini mereka, dan kemudian se-agresif ini juga mereka gitu. Gimana Mbak Lucy? Jadi mereka sekarang sudah bisa menjual. Jadi gini, orang itu Mas Rudi, samalah seperti kita membaca koran. Baca koran itu pasti kan ada paragraf-paragraf. Bayangkan kita membaca koran tapi nggak ada paragrafnya. Itu yang selama ini mereka lakukan. Ya sopo yang mau baca gitu ya. Iya, betul. Jadi akhirnya sesederhana itu mereka harus mengenal bahwa sekarang jualan mereka lebih diperhatikan orang karena ada spasinya, bayangin. Ya teasernya itu mengenal gitu ya. Kan Jadi, penting banget tuh teasernya. Jadi mana yang jadi judul, mana yang jadi isi, dan isinya itu nggak delujur terus. Iya. Nggak ada berhentinya. Iki maksudnya apa sih gitu. Karena sekarang mereka sudah bisa memisahkan antara pokok pikiran yang pertama, pokok pikiran yang kedua gitu. Dan menghilangkan kata-kata yang nggak penting. Oh, ini bisa disederhanakan menjadi begini. Nah, itu sekarang mereka jadi tahu dan lebih cepat mendapat respon dari calon konsumennya bahwa yang dijual itu gitu loh. Kalau dulu kan bulat kan. Iya. Nah, Mbak Lucy, ketika kita belajar soal copywriting, alur penting ya. Alur penting banget ya. Oh, ini loh headline. Oh, setelah itu masuk ke sini. Itu penting ya. Jangan kebolak-balik ya. Itu bisa bikin orang jadi bingung juga ya. Benar ya? Betul. Karena jadi contoh aja Mas Rudi, kalau kita buka halaman WhatsApp gitu ya, jangan ngeklik apapun, masih dibuka halaman WhatsApp. Itu kan pasti halamannya ada isinya orang-orang yang ngechat sama kita ya. Betul. Itu belum kita klik ya. Nah, pada saat ngeklik, pada saat teman-teman membuat caption untuk WhatsApp, itu saya ajarin bikin lead yang nendang di 40 karakter pertama. Pada saat 40 karakter pertama itu adalah kata atau tulisan yang dibaca pada saat kita melihat WhatsApp begini. Kalau misalkan yang namanya manusia itu kalau dipeksa tuku itu males. Tapi kalau dia dipersuasi untuk membeli sesuatu, biasanya dia lebih tertarik. Nah, kalau kemudian dari awal judulnya beli ya produk saya bla 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 bla, diganti dengan kalau pingin sehat, kenapa nggak minum jus ini? Nah, itu kan mempersuasi. Iya. Jadi ada unsur manfaat. Iya kan. Kemudian kegelisahan kita karena seringkali makan junk food gitu. Jadi ada alat untuk menggelontor, ada minuman untuk menggelontor kotoran-kotoran, makanan-makanan sampah yang ada dalam tubuh kita dengan minuman-minuman jus itu. Ya, intinya adalah copywriting itu kalau Anda lakukan dengan baik dan benar, itu akan berdampak pastinya. Kemudian juga selain mengedukasi, juga akan menjadi sarana promosi yang luar biasa. Bukan cuma promosi tapi edukasi. Nah, ini kan yang sangat dibutuhkan orang gitu ya. Oke. Sayang sih waktu kita terbatas ya, jadi kita nggak bisa nanya lebih jauh. By the way, terima kasih Mbak Lucy. Sama-sama Mas Rudi. Untuk sudah berkenan ngobrol-ngobrol tentang copywriting ya. Dan sahabat UMKM, sekali lagi pesan saya sih lagi-lagi untuk Anda yang ada di Surabaya dan sekitarnya begitu ya. Kalau pingin kemudian ngobrol-ngobrol lebih detail dengan Mbak Lucy dan teman-teman yang ada di modul belajar bareng share UMKM naik kelas ini, silakan Anda bisa kepoin Instagramnya Rumah UMKM 96 ya, betul ya? Betul. Di situ nanti Anda bisa berkomunikasi apa saja, teman-teman sudah siap untuk menjawabnya. Sekali lagi thank you Mbak Lucy, sehat-sehat ya. Mas Rudi, sehat juga Mas Rudi. Ya, sama-sama, dan sampai di sini belajar bareng UMKM, belajar bareng share UMKM naik kelas. Saya kok jadi keburu-buru. Kita ketemu dalam episode selanjutnya, sampai jumpa.